nama saya Rafida dari kelas 11 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang materi panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Penasaran kan? Nah, ikutin dan nontonin saya dong. Dadah. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan, yaitu yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai materi panjang busur terlebih dahulu. Sebelum memasuki materinya, saya akan memberitahukan kepada teman-teman yaitu suatu lingkaran beserta tembereng ataupun segala macamnya. Penasaran kan? Yuk ya. Ini ada suatu lingkaran. Maaf ya teman-teman kalau tidak sempurna, karena manusia itu tidak sempurna ya. Nah, di sini udah terdapat suatu lingkaran. Nah, apakah teman-teman tahu kalau bagian sini apa ya namanya? Tebak. Nah, yang ini yang diarsir yaitu yang disebut tembereng. Kemudian garis ini yaitu yang disebut tali busur. Selanjutnya, bagian di sini yang diarsir merupakan sebuah juring. Nah, ini sebelum memasuki materi ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi, yaitu yang materi pertama, panjang busur. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Panjang busur merupakan bagian dari keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua titik. Kedua titik tersebut dan pusat lingkaran membentuk sebuah sudut pusat. Panjang busur lingkaran bergantung dari besar sudut pusat yang terbentuk. Untuk menentukan panjang busur lingkaran dapat menggunakan rumus maaf ya teman-teman. Materi pertama tentang panjang busur. Nah, untuk menentukan panjang busur lingkaran dapat menggunakan rumus yaitu inilah untuk rumus menentukan panjang busur lingkaran, itu AB sama dengan sudut A OB per 360 derajat kali keliling lingkaran O, seperti gambar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, jika pada
sebuah lingkaran terdapat dua panjang busur yang sama, maka kedua panjang busur lingkaran dapat dinyatakan dalam sebuah hubungan, yaitu dia menggunakan rumus yang lain. Nah, ini merupakan sebuah lingkaran terdapat dua panjang busur. Ini merupakan dia memiliki dua panjang busur dengan menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian contoh panjang busur. Teman-teman, saya akan melanjutkan. Saya akan memberikan teman-teman contoh tentang panjang busur. Yuk. Nah, di sini ada contoh, yaitu kita harus mencari panjang busur P dengan Q. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus menggunakan rumus A kuadrat per 360 kuadrat. A ini merupakan sudut pusat, yaitu kali 2 kali pi kali jari-jari. Kemudian kita masukkan yang A-nya yaitu 90 kita bisa menggunakan 22/7 atau 3,14. Itu tergantung dari jari-jarinya. Ketika jari-jarinya 7, maka kita harus menggunakan 22/7. Baiklah, 90 bagi 360 kita sederhanakan menjadi 1/4 kali 2. Nah, 7 dengan 7 bisa kita sederhanakan, maka kita kali 22. Ini habis ya guys. Nah, hasilnya 11 dengan satuan sentimeter. Nah, ini contoh yang pertama. Saya akan memberikan contoh yang kedua.
Nah, di sini contoh soal yang kedua, yaitu terdapat sebuah lingkaran AB dengan pertanyaan, jika panjang jari-jari 35 cm dan besar sudut AOB sama dengan 60 derajat, tentukan panjang busur AB. AB berarti yang ini ya. Nah, baiklah, kita akan menjawabnya. Ini sama seperti tadi ya, itu kita menggunakan rumus sudut AOB per 360 derajat kali keliling lingkaran. Itu rumus untuk mencari panjang busur. Nah, maka kita akan masukkan Nah, 108 derajat per 360 derajat ini kita bisa sederhanakan, yaitu sama-sama bagi berapa? 36. Maaf keliru. Maaf. Itu hasilnya 3/10 kali 2 dikali 5 10, kemudian dikali 3,14 menjadi hasilnya 31,4, kemudian 3 kali 31,4 yaitu hasilnya 94,2/10 sama dengan 9,42 cm. Nah, inilah contoh panjang busur. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan. Saya akan memberikan contoh soal yang ketiga. Saksikan yuk. Nah, soal yang ketiga ini yaitu suatu lingkaran mempunyai panjang busur AB sama dengan 33 cm. Jika sudut AOB sama dengan 90 derajat, maka jari-jari lingkaran adalah, kita disuruh cari jari-jari lingkaran. Mari kita cari. Panjang busur sama dengan A per 360 derajat kali keliling lingkaran. Nah, kalau disuruh cari jari lingkaran, maka AB-nya 33 sama dengan A-nya 90 derajat per 360 derajat
kali 2 kali 22 per 7 kali disuruh cari jari-jari, maka jari-jarinya tidak kita ketahui ya. Nah, 33 sama dengan 90 derajat per 360 derajat bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4 kali 2 kali 22 per 7 yaitu 4 per 7 kali jari-jari. Nah, 33 sama dengan 1 per 4 kali 4 per 7 yaitu 11 per 7 kali jari-jari. 11 per 7 kali jari-jari, maka 11 jari-jari sama dengan 33 kita pindahkan ke sini menjadi 33 kali 7. Ini 11 per 7. Nah, 11-nya kita di sini untuk mencari jari-jari, sedangkan 33 AB kita pindahkan ke sini yaitu 11 jari-jari. 33 kali 7 sama dengan 231, maka jari-jari 11 jari-jari kalau dipindahkan ke sini maka akan dibagi 231 per 11 sama dengan 21. Nah, satuannya yaitu sentimeter. Apakah teman-teman sudah mengerti apa yang sudah saya berikan contoh-contoh soal tentang panjang busur? Semoga teman-teman semua mengerti ya. Bisa dilihat teman-teman. Nah, saya akan melanjutkan lagi, yaitu saya akan memberikan satu contoh soal panjang busur. Kelas ya, kelas contohnya. Nah, kita di sini akan menyelesaikan panjang busur, yaitu di sini sudutnya itu 108 derajat, maka rumusnya seperti tadi ya. Ini kita masukin 108 derajat per 360 derajat kali 2. Pi-nya itu kita menggunakan 3,14 kali jari-jarinya ada jari-jarinya 5. Kemudian kita sederhanakan sama-sama dibagi 36. Maka kita akan mendapatkan hasil penyederhanaannya yaitu 3 per 10 kali 3,14. 31, oh salah ya teman-teman. Dua kali 5 10 kali 3,14 yaitu hasilnya 31,4. Maka 3 kali 31,4 yaitu 94 per 2 per 10
sama dengan 9,42 cm. Nah, setelah saya memberikan contoh tentang panjang busur, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua. Apa teman-teman materinya? Oh, nggak tahu ya? Mari kita jawab. Materinya tentang luas juring. Apakah teman-teman tahu apa itu luas juring? Nah, tujuan saya di sini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian pengertian luas juring. Nah, luas juring adalah daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Daerah yang dibatasi tersebut merupakan bagian dari luas lingkaran. Sebuah juring lingkaran dibatasi oleh titik A dan titik B pada tepi lingkaran O. Besar sudut yang dibentuk titik A, pusat lingkaran O, dan titik B adalah sudut AOB. Saya akan menggambarkannya ya, beserta dengan rumus-rumusnya. Nah, kalau luas juring terdapat lingkaran. Nah, bagian sudut AOB yang diarsir merupakan yaitu luas juring. Dengan rumus sudut AOB sama dengan sudut AOB per 360 derajat kali luas lingkaran O. Nah, teman-teman bisa lihat, yaitu saya menuliskan rumus luas juring, yaitu sudut AOB sama dengan sudut AOB per 300 derajat kali luas lingkaran O. Nah, besar juring lingkaran AOB, dapat dihitung melalui di bawah. Jika pada sebuah lingkaran terdapat 2 buah juring lingkaran, maka kedua luas juring dapat dinyatakan dalam sebuah persamaan. Hubungan antara 2 luas juring dengan besar sudut yang berbeda dinyatakan melalui persamaan di bawah ini. Nah, ini merupakan persamaan 2 luas juring, yaitu saling bersamaan. Kemudian dengan rumus AOB per COD sama dengan sudut AOB per sudut COD. Nah, inilah merupakan persamaan dari 2 luas juring. Pasti teman-teman penasaran, bagaimana sih contoh soal di luas juring ini? Nah, maka saya akan memberikan contoh pada materi luas juring ini. Yuk, ikutin. Contoh pertama. Terdapat sebuah lingkaran. Di sini titik O. Itu
Nah, di sini terdapat 40 derajat AOB dengan yaitu BOC dengan 120 derajat. Nah, soalnya pertanyaannya yaitu pada gambar di samping luas juring OBC sama dengan 180 cm3, sudut AOB sama dengan 40 derajat dan sudut BOC sama dengan 120 derajat. Hitunglah luas juring OAB. Berarti OAB. OAB. Maka kita akan menjawab sudut AOB per sudut BOC sama dengan luas juring kali OAB per luas juring kali OBC sama dengan sudut AOB. Nah, sudut AOB itu berapa? 40 derajat. 40 derajat per sudut BOC, bisa kita lihat sini sudut BOC yaitu 120 derajat. Maka luas juring kali OAB per 40 derajat per 120 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 sama dengan luas juring OAB per 180. Nah, kemudian 3 kali luas juring OAB sama dengan 180 kali 1. Luas juring OAB sama dengan 180 per 3. Luas juring OAB sama dengan 60 cm3. Nah, beginilah contoh soal yang mengenai materi luas juring. Apakah teman-teman sudah mengerti? Pastinya sudah mengerti ya. Dari mana sih dapatnya 180? Nah, 180 bisa kita lihat dari soal ya. Luas juring OBC sama dengan 180 cm3. Maka kita teruskan di sini ya. Ini kita sederhanakan dulu 40 derajat per 120 derajat. Kita sederhanakan menjadi 1/3. Ini bentuk sederhananya ya. Kemudian ini 1 nggak bisa lagi, jadi kita langsung masuk 3 kali luas juring OAB. Nah, sama dengan 180 kali 1. Kemudian 3 ini kita pindahin untuk mencari luas juringnya. Maka kita akan dibagi ya, karena itu dipindahkan ke kanannya. Luas juring OAB sama dengan 180 bagi 3 itu 60 cm3.
melanjutkan. Tadi saya minum, guys, aus banget gitu. Nah, saya akan melanjutkan contoh soal yang kedua. Yuk. Nah, ini ada terdapat sudut yaitu POQ dengan kita disuruh mencari luas puring PO itu sama dengan A sudah ke 360 derajat kali P kali R pangkat 2, yaitu kita masukin aja ya, 90 derajat per 360 derajat kali 22 per 7 kali 7 kali 7 sama dengan kita sederhanakan menjadi 1/4 kali 22 kali 7 sama dengan 38,5 cm kubik. Nah, inilah contoh soalan kedua. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan tentang materi yang ketiga, yaitu luas tembereng. Nah, pengertian luas tembereng yaitu tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran atau kurva lengkung pada keliling lingkaran, dan tali busur atau garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Saya gambarkan ya. Seperti contohnya ada terdapat sebuah keliling yaitu yang diarsir ini merupakan tembereng. Bisa teman-teman lihat gambar pada yang diarsir ini adalah sebuah tembereng. Untuk mencari rumusnya ada dua ya, untuk mencari rumusnya yaitu yang pertama, rumusnya luas tembereng sama dengan luas puring dikurang luas sudut. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, keliling tembereng sama dengan panjang tali busur ditambah panjang busur. Nah, ini merupakan rumus yang kedua. Ataupun ada rumus lengkap luas tembereng, yaitu ini perhatikan baik-baik ya, karena ini sering digunakan, yaitu luas tembereng sama dengan A per 360 derajat dikali Pi kali R pangkat 2 dikurang 1/2 R pangkat 2 dengan sin A. Ini juga termasuk rumus tembereng. Ini rumus lengkapnya ya, dengan A itu sudut pusat duri dalam derajat dan R itu jari-jari dalam suatu lingkaran. Nah, kalau Pi adalah konstanta, yaitu bisa kita memakai 22/7 atau 3,14 tergantung
bagaimana kita bisa mendapatkannya ya. Kemudian saya akan membagikan contoh soal tembereng. Saksikan ya. Baiklah, saya akan memberikan contoh luas tembereng. Kita disuruh menghitung luas tembereng ya. Luas tembereng sama dengan luas duri dikurang luas segitiga sama dengan sudut AOB per 360 derajat dikali I kali jari-jari kali jari-jari dikurang 1/2 A kali T. Sudut AOB nya itu 90 derajat per 360 derajat dikali 22/7 kali 14 kali 14. Maaf ya guys, tadi ada iklan. Jadi saya akan melanjutkannya ya. Itu dikurang 1/2 kali 14 dikali 14. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Dapat ini juga kita bisa sederhanakan. Dan ini juga ya. Jadi 154 dikurang 98. Itu hasilnya 56 cm kubik. Baiklah, cuman ini yang bisa saya sampaikan contoh soal tembereng. Saya perhatikan teman-teman. Baiklah, saya sudah menyampaikan dan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian tentang materi panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Saya akan menyimpulkan dari ketiga materi tersebut, yaitu simpulannya, materi panjang busur, luas juring, dan luas tembereng adalah ketiganya merupakan bagian dari lingkaran yang besarnya berbanding luas dengan sudut pusat yang dibentuknya. Panjang busur adalah bagian keliling lingkaran, luas juring adalah bagian luas lingkaran yang dibatasi jari-jari dan busur. Sedangkan luas tembereng adalah bagian luas lingkaran yang dibatasi satu busur dan satu tali busur, serta dapat dihitung dengan mengurangi luas juring dan luas segitiga yang terbentuk. Nah, teman-teman, hanya itu yang dapat saya presentasikan kepada teman-teman sekalian. Semoga video ini bermanfaat dan maaf jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi tersebut ya. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi